Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih rekan-rekan yang sudah membeli DVD ini dan ingin belajar tentang bagaimana caranya bisa hidup mapan tanpa riba, tanpa hutang, yang sudah saya jalankan gaya hidup ini sejak beberapa tahun yang lalu, dan mungkin ini kesempatan kesekian kalinya untuk belajar ya bagi teman-teman yang ingin memperdalam lagi bagaimana sih sebetulnya pola hidup eh, yang tidak pakai hutang, tidak pakai riba gitu. Karena mengingat gini, banyak teman-teman yang belum memahami, dan banyak sekali teman-teman yang di luar itu gimana ya, pikirannya itu seringkali terbelenggu dengan situasi keadaan orang-orang di sekitarnya, yang mana berprinsip kalau nggak utang nggak maju, kalau nggak utang nggak akan punya, macam-macam ya. Oke, jadi kali ini saya ingin eh, mengulas ya secara detail apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pahami sehingga kita betul-betul bisa tidak lagi tergantung dengan kredit. Ya, kita mengenal banyak sekali kredit dan sangat-sangat menggiurkan, tetapi tidak dengan saya, tidak dengan teman-teman yang sudah menjalani gaya hidup ini. Saya lanjut ya. Apa saja yang harus kita pahami? Yang pertama sudah jelas ya bahwa riba itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Tetapi riba itu terjadi di mana-mana. Ya, kita tahu mau punya rumah kita harus berurusan dengan riba, mau punya mobil kita nggak punya uangnya, kita harus kredit lagi dan ada bunganya di situ dan seterusnya. Bahkan bank yang berlabel syariah pun eh, tidak sepenuhnya menjalankan syariat ya. Jadi ini yang membuat saya beberapa tahun yang lalu memutuskan kalau gitu saya nggak boleh lagi tergantung sama perbankan ya. Nah, ini supaya teman-teman ndak terlalu bingung ya. Kalau nggak pakai bank terus gimana gitu ya. Nah, nanti kita akan bedah satu persatu ya. Kalau nggak pakai bank terus gimana? Oke, ini ada beberapa sumber yang saya cantumkan. Saya bukan ustadz ya, tapi saya muslim dan saya harus tahu tentang tentang apa dasarnya ya, kenapa kok agama melarang transaksi riba, itu apa sebabnya. Anda bisa pelajari di surat Al-Baqarah ya, ayat 2, surat Al-Baqarah ayat 275 ya, mohon maaf nih. Kemudian surat Ali Imran ya, ada di ayat 130. Nah, ini adalah sebuah dasar ya yang mendasari saya kenapa kok saya nggak mau pakai riba ya. Banyak sekali Anda bisa pelajari sendiri. Dan sudah sering diberikan oleh beberapa ulama tentang bahayanya riba gitu ya. Tidak hanya di Al-Qur'an ya, bahkan banyak hadis sahih yang saya percayai dan memang melarang ya, memang melarang transaksi riba. Jadi tugas saya sekarang adalah bagaimana saya mengimplementasikan ya, menerapkan di dalam kehidupan saya pribadi sebelum kemudian saya tularkan kepada teman-teman sekalian, bahwa riba itu sesuatu tidak hanya dosa saja, tetapi kalau sesuatu yang dilarang oleh agama sudah pasti merugikan gitu. Nah, tugas kita adalah mencari ruginya di mana, gitu ya. Ruginya di mana? Nah, ini adalah tugas saya, tugas Anda ya. Kita cari yuk ruginya di mana nih. Kalau agama saja melarang pasti ada ruginya, nggak mungkin nggak. Ya, oke. Sekarang gini, cara mudah mengenal riba ya. Jadi riba itu ada di beberapa transaksi ya, transaksi jual beli ada, di transaksi utang piutang juga ada gitu ya. Eh, dan sudah ada ketentuannya, cuman kadang-kadang kita masih bingung ya, riba itu gimana gitu. Ada orang-orang yang sempat mendebat saya gitu. Kalau bunga bank adalah riba, terus gimana gitu ya? Ya, ya riba gitu loh ya. Jangan ditanya gimana ya, memang riba gitu. Meskipun umum, tapi itu riba gitu. Karena negara tidak melarang riba, agama melarang riba, tapi negara tidak melarang riba. Berarti Anda harus membatasi diri gitu loh. Ya seperti halnya gini lah, ya.
babi itu legal dijual di negeri kita, babi itu legal, gitu. Tapi sebagai Muslim, Anda kan bisa milih makan yang mana, gitu ya. Kita masih ada ayam, masih ada kambing, masih ada buah-buahan dan lain sebagainya yang halal boleh dimakan. Jadi kita harus mengenali riba ini dengan baik, ya. Ada banyak cara untuk mengenali riba itu bagaimana, dan ada riba riba jahiliyah, ada riba fadl, ada macam-macam riba. Saya tidak akan membuat Anda terlalu pusing mengenali riba. Saya punya rumusan yang cukup mudah ya untuk Anda pahami dalam mengenali riba. Intinya adalah riba sama dengan riba sama dengan tambahan ya, atau keuntungan. Nah ini, tapi jangan bingung ya, keuntungan yang seperti apa? Saya jual beli ada keuntungan mas, apakah itu riba? Tidak, jual beli ada keuntungan itu bukan riba, karena ada transaksi jual belinya gitu. Tetapi kalau transaksi utang piutang itu nggak boleh ngambil keuntungan. Ya, ini yang agak sulit diterapkan di negeri kita ya, karena kita sudah ekonomi modern. Tidak mungkin bank akan memberikan hutang ya, pengembaliannya terus nggak dikasih bunga gitu ya, atau kalau terlambat nggak ada denda, itu nggak mungkin ya, nggak mungkin, tentunya dia akan rugi gitu loh ya. Kenapa? Karena bank itu adalah lembaga yang memang difungsikan untuk mencari keuntungan dari utang piutang, memang begitu gitu. Jadi makanya kalau ada istilah bank kok syariah itu saya kurang setuju ya, nggak masuk gitu loh, nggak mungkin gitu, karena utang piutang, kalau dalam agama utang piutang itu untuk menolong kan gitu, dalam agama utang piutang untuk menolong, tetapi di dalam ekonomi modern utang piutang itu untuk melipat gandakan modal gitu. Kalau orang nanam uang di sebuah bank ya, orang punya saham bank atau Anda punya deposito di bank, uangnya dihutangkan ke orang ya, sudah pasti kembalinya pasti harus ada keuntungan. Yang pertama, keuntungan untuk operasional banknya itu sendiri, dan keuntungan untuk dibagikan kembali kepada para investornya ya, yang punya tabungan, yang punya deposito, yang punya saham. Nah, jadi ini yang menjadikan mengapa konsep perbankan menurut saya itu sulit sekali jika digabungkan dengan syariah. Memang meskipun ada bank yang berlabel syariah, tetapi akan sulit prakteknya menerapkan syariah, karena secara konsep aja sudah berbeda sekali. Nggak mungkin lah syariah bisa ini bank ini memang untuk cari keuntungan kok gitu ya. Kalau tidak diambil keuntungan, terus utang piutang, orang tanam modal di situ, kemudian dipinjam sama orang lain dan kembalinya nggak ada keuntungan, terus nanti operasionalnya gimana? Nggak bisa kan? Belum lagi resikonya gitu, karena orang ngutang itu ada yang bayar, ada yang nggak bayar loh ya. Ada yang bayarnya lancar, ada yang bayarnya telat. Ya, kenapa ada keuntungan? Karena nanti untuk menutup itu. Jadi sistem inilah yang memang tidak mungkin disyariahkan, nggak mungkin ya. Nah, ini saya coba untuk mengulas ya, mengenal riba itu gimana. Intinya kalau ada transaksi pinjam meminjam, tidak boleh ada pengembalian yang lebih, ya nggak boleh ada keuntungan. Apapun urusannya, apapun alasannya, Anda punya kumpulan PKK, misalnya ada iuran, terus iuran itu dipinjamkan, kemudian dikembalikan, meskipun nanti keuntungannya, bunganya atau ribanya itu dibagikan kembali untuk kemaslahatan umat, tetap aja itu riba, gitu ya. Jadi tidak boleh ya, utang piutang ada tambahan, itu dalam Islam tidak boleh. Oke, kemudian ya supaya mudah ya. Jadi kalau jumlah yang diberikan 100.000 ya kembalinya harus 100.000, itu dalam utang piutang. Simple, cuman itu. Kemudian ya, supaya kita terjaga dari riba, jual beli harus jelas. Maksudnya gini, saat Anda mengeluarkan uang ya, jadi Anda mengeluarkan uang untuk tujuan apapun, pengeluaran Anda harus pastikan itu adalah transaksi jual beli. Ya, itu adalah transaksi jual beli. Anda menjual pun Anda harus pastikan itu transaksi jual beli. Loh, ada toh Mas, transaksi yang bukan jual beli? Ada. Misalnya kita kasih uang ya, misalnya di asuransi, kita bayar premi.
Ya, kita bayar premi nggak jelas, ini jual beli apa bukan? Bukan, itu bukan jual beli. Anda setor uang aja, gitu. Secara rutin setiap bulan nanti terjadi resiko. Ketika terjadi resiko, maka Anda diberikan uang pertanggungan yang jumlahnya lebih besar daripada premi yang sudah Anda bayarkan. Nah, yang seperti ini nggak jelas, gitu. Yang nggak jelas tinggalkan, gitu. Loh, Mas Arli nggak pakai asuransi? No, saya nggak pakai. Ya, jadi kenapa? Karena transaksi saya harus jual beli, gitu loh. Kalau saya keluar uang, ini saya beli apa? Saya keluar uang untuk nginap di hotel, ya sudah jelas, ya dia jual jasa penginapan. Saya keluar uang untuk bayar hosting misalnya, ya bayar domain hosting misalnya website, sudah jelas itu jasa, gitu. Saya keluar uang untuk beli pulsa, sudah jelas saya keluar uang saya dapat pulsa, jual beli, ya jual beli. Jadi selama transaksi Anda itu jual beli, Anda aman. Anda aman, ya, jual beli. Apalagi kita eh, bukan kita ya, saya gitu. Saya bertransaksi itu sejak 2012 lalu, saya tidak mau transaksi yang tidak tunai. Gitu. Tujuannya supaya apa? Supaya saya nggak repot gitu loh. Supaya saya nggak repot mikirin bahwa ini riba apa bukan. Gitu ya. Karena nanti kalau kalau misalnya nih saya beli barang terus bayarnya nggak tunai, saya bayar separuh dulu, barangnya belum datang, terus nanti akan ini dan lain sebagainya. Itu nanti kan repot. Kita harus mencari ini riba apa bukan. Kita harus tanya sana, tanya sini dan lain sebagainya. Maka kalau saya sudah jelas, saya ada uang, barangnya mana? Selesai. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Ya. Meskipun kita beli sesuatu dengan cara transfer ya sama aja. Ya, ada barangnya, oke saya transfer, barangnya dikirim, resinya mana? Selesai gitu. Atau saya jualan barang, saya ditransfer uang, barangnya saya kirim. Jadi pastikan dulu ya bahwa transaksi kita jual beli. Setiap kali transaksi Anda jual atau Anda membeli, selesai. Ya, nggak ada transaksi lain. Kalau saya, Anda bolehlah kalau mau bertransaksi dengan cara yang lain, silakan saja. Tetapi jika Anda ingin mengenali gaya hidup bebas hutang dan bebas riba, maka transaksinya harus tunai, apapun itu. Ya, transfer boleh, tapi tunai dibayar lunas. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga kemarin yang tanya, Mas Arli kalau kalau misalnya saya umroh Mas, tapi pakai sistem jaringan, bagaimana gitu? Saya bayar DP-nya, terus kemudian saya ngajak orang tersebut bayar DP, kemudian saya dapat bonus, nanti bonusnya akumulasi, saya bisa umroh, berangkat umroh. Bagaimana? Sekali lagi, saya tidak akan mengharamkan atau menghalalkan karena saya bukan hak saya untuk bilang ini halal apa haram. Tapi kalau saya tidak akan lakukan itu. Kenapa? Karena transaksinya tidak jelas. Transaksinya itu bukan jual beli, ya. Kalau jual beli ya sudah, ini saya bayar, saya bisa berangkat umroh. Itu namanya jual beli, gitu ya. Jual beli ke travel agen tersebut. Tapi kalau ini saya bayar DP, terus saya harus mencari lagi, mencari orang lagi dan lain sebagainya. Sama aja, apa bedanya sama MLM? Oke, saya tidak akan berpanjang lebar. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bagi teman-teman, kita kembalikan ya, kita kembalikan lagi ke sini. Ya, setiap pengeluaran harus jual beli. Setiap memasukkan, yaitu tadi harus jual beli juga. Maka kita aman. Oke, ini cara mudah mengenali riba. Kalau Anda semua transaksi adalah jual beli, ya, maka beres. Ya. Oke, sekarang cara mudah menghindari riba. Ya, cara mudahnya bagaimana untuk kita menghindari riba? Pastikan ya, Anda kalau keluar uang dapat barang atau jasa. Nah, tunai, gitu ya. Tunai. Transfer boleh, tapi tunai. Maksudnya tunai itu lunas, ya. Nah, hindari atau berhati-hatilah dengan transaksi jual beli yang tidak tunai. Jadi apapun yang tidak tunai, hindari. Mas, berarti saya nggak boleh kredit lagi. Ya silakan kalau mau kredit. Kredit itu sebetulnya diperbolehkan selama tidak ada bunganya. Tetapi kenapa saya tidak mau melakukan transaksi kredit baik dalam penjualan atau saya membeli sesuatu saya nggak mau kredit. Kenapa? Ya karena susah gitu loh. Nyimpennya ininya susah, nganalisanya itu susah nanti gitu ya. Kemudian ya, untuk menghindari riba, saya tidak menyimpan dan saya tidak meminjam uang di bank. Ya. Nah ini karena transaksi kita kemarin ada yang galau juga. Mas Arli, gimana sih kalau gaji saya itu dari ditransfer ke rekening, gaji saya ditransfer ke rekening, terus gimana Mas caranya supaya tidak riba ya? Kalau ditransfer ke rekening terus Anda tarik semuanya nggak akan riba.
Ya paham ya sampai sini ya. Jadi kalau Anda tarik uang Anda di rekening, ya Anda gaji di rekening itu nggak apa-apa, tapi Anda tarik apa Anda biarkan di situ gitu loh. Ya kalau Anda biarkan di situ terus ada bunga, maka yang riba adalah bunganya itu gitu loh. Jadi sekali lagi ya riba itu apa sih? Riba itu ya bunganya itu loh yang riba. Eh, saya itu bukan anti bank ya. Jangan jangan dikira saya anti bank. Tetapi banyak sekali transaksi di bank itu yang riba. Bukan berarti saya nggak punya rekening, bukan berarti saya nggak punya safe deposit box, bukan berarti saya tidak bertransaksi transfer lewat bank. Saya tetap bertransaksi lewat bank karena tidak semua hal yang dilakukan di bank itu riba. Ingat, riba apa? Riba adalah tambahan atau bunga, ya. Jadi apapun yang menimbulkan bunga maka saya minimalisir. Misalnya rekening ada uangnya ya ditarik lah gitu kalau saya gitu, kalau Anda nggak tarik ya terserah Anda, tapi kalau saya tarik. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengenali nanti ada pertumbuhan berapa, itu susah sekali gitu ya. Tiba-tiba ada pertumbuhan bunga gitu, nah, itu kan riba juga gitu. Saya nggak mau makan riba. Nah, ada juga beberapa rekening di bank syariah yang tidak ada bunganya, ada gitu, tetapi saya juga nggak simpan di situ juga. Kenapa? Karena eh, meskipun tidak ada bunganya, tetapi uang saya juga nanti dipakai untuk menyuburkan riba gitu. Karena bank syariah pun melakukan praktek utang piutang dan ada bunganya gitu. Meskipun bunganya pakai nama lain, tetapi ada bunganya di situ, ada dendanya juga ya. Dan ya itu, maka saya berhak kan, saya tidak naruh uang saya di bank. Nah, mesti Anda bertanya-tanya, Mas Harli, terus uangnya ditaruh mana? Uang taruh dompet lah gitu. Oke, ya saya kasih ilustrasi ya. Jadi saya itu cukup simpel Bapak Ibu ya. Cukup simpel. Saya hanya meletakkan uang itu di rekening ada, tetapi terus ditarik ya, jadi tunai. Kemudian kalau jumlahnya sudah terlalu banyak, maka saya konversi menjadi emas batangan. Ya, jadi saya membeli sejumlah emas batangan untuk uang-uang saya yang longgar. Maksudnya ada keuntungan, terus ya kalau kita surplus ya tiap bulan, tentunya surplus ini harus dikelola. Nah, kalau saya belum ada ide untuk memutarnya atau misalnya untuk beli properti belum cukup, maka saya konversi dulu dalam waktu tertentu, maksudnya dalam jumlah ya seadanya uang, langsung saya belikan emas batangan, simpen. Cara nyimpannya di mana? Cara nyimpan emas batangan, saya menggunakan jasa di bank syariah. Bukan digadai loh ya, nggak boleh ya. Anda gadaikan emas Anda nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Tapi yang saya lakukan adalah saya sewa brankas atau deposit box, namanya SDB. Kalau di bank itu sekitar yang saya sewa sekitar Rp180.000 per tahun, dan saya sudah lama sewa itu. Kemudian apapun masuk situ lah ya, karena kita nanti akan masuk ke bank terus dikasih kunci dan kita buka brankas terus masukin aja apapun yang perlu Anda simpan di situ ya, karena sistem keamanannya kan juga sudah lebih aman ya daripada disimpan di rumah. Saya gunakan jasa itu dan sewaktu-waktu saya perlu, saya pergi ke bank, saya buka ya, saya ambil emasnya, saya jual. Ya. Terus gimana Mas cara investasi emas yang baik gitu? Emas itu bukan saran investasi ya. Emas itu hanya konversi atau mengubah bentuk uang Anda supaya tidak terkena inflasi, maka diubah bentuknya menjadi emas. Kalau mau disimpan dalam waktu tertentu, misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Tapi kalau uang muter, ya tidak perlu dijadikan emas, malah nanti kepotong-potong malah gitu ya. Kalau uang muter itu misalnya uang bisnis ya, saya ada industri, saya perlu kulaan bahan misalnya, ya uangnya taruh mana? Ya udah tunai aja. Ya nanti saat saya harus ada pembayaran bahan baku misalnya atau membayar apapun itu, ya sudah. Kalau harus transfer ya saya setor ke bank, kemudian dikirimkan ke orangnya. Gitu. Kalau seandainya bisa tunai, ya saya kasih tunai gitu. Iya, kadang-kadang juga saya transaksi properti itu tunai gitu. Saya beli tanah itu tunai. Waktu di notaris kita pembayaran sekalian kita bawa uangnya di notaris. Notarisnya sampai bingung gitu. Ya, Pak kok tunai gitu? Ya emang saya nggak nyimpen di rekening. Ya emang adanya begini. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak menyimpan
uang di bank, nih ya, Anda perhatikan saya tidak menyimpan dan saya tidak pinjam uang di bank. Anda boleh ikuti cara ini jika Anda cocok. Kemudian, nah sekarang Bapak Ibu, ini adalah sebetulnya tiga kerugian ya, gaya hidup ribawi, gaya hidup serba hutang, yang mana di sini kita mengenali ya, kalau kita gaya hidupnya itu ribawi, tentunya Bapak Ibu, apa-apa hutang ya, rumah utang, kendaraan utang, terus butuh dikit utang, dikit-dikit utang. Akhirnya apa? Angsuran kita semakin besar. Nah, kalau angsuran kita terus makin besar, akhirnya penghasilan kita, Anda bekerja dari pagi sampai sore, satu bulan, terima gaji tidak utuh. Kalaupun utuh, Anda harus ada pos-posnya dulu dan langsung dibayarin gitu. Nanti sisanya cuma sedikit. Gitu loh. Problem nggak sih ini? Gitu. Saya nggak tahu problem nggak untuk Anda. Kalau saya dulu problem soalnya. Ini problem besar buat saya. Saya tidak tahu apakah ini problem untuk Anda. Kalau problem ya ayo kita teruskan aja belajarnya ya. Kemudian, yang saya alami adalah saya sangat-sangat kesulitan dalam menghitung cash flow yang sehat. Karena nggak utuh Bapak Ibu, jadi kita cuma mikirnya itu angsuran, 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 angsuran. Saya nggak tahu keuangan saya sehat apa enggak. Gitu. Bahkan parah lagi, saya tidak tahu utang saya berapa. Gitu. Yang saya tahu angsurannya berapa, tapi utangnya nggak tahu. Utangnya itu berapa. Ya, Anda kan juga nggak pernah tahu kan utang Anda berapa. Ya, karena Anda tidak pernah menanyakan ke bank, Pak, kalau bulan ini saya lunasi, saya harus bayar berapa? Kalau Anda tanya seperti itu, maka bank akan menunjukkan sebuah angka yang harus Anda bayarkan. Nah, itulah angka utang Anda. Gitu ya. Kemudian, sulit surplus keuangan. Sudah jelas ya. Sehingga tidak bisa diputar. Kunci poin di sini, jika kita ingin hidup mapan, ya secara finansial, tanpa riba, inti sarinya adalah Anda harus punya uang untuk diputar. Itu intisarinya. Kalau Anda harus punya uang untuk diputar, maka Anda harus surplus setiap bulannya supaya bisa memutar uang. Gitu. Nah, gimana caranya kita bisa surplus setiap bulan? Bukan dengan cara menambah penghasilan dulu, ya, tetapi dengan cara menghemat pengeluaran. Terus kemudian penghasilan kita itu dimatangkan, dimantapkan lagi pekerjaan saya itu sebetulnya gimana sih, gitu ya. Seperti itu. Saya lanjut dulu ya, si panjang nih. Hutang terbesar masyarakat, yuk kita belajar di sini ya. Hutang terbesar masyarakat itu ada di mana sih sebenarnya? Masyarakat itu sebagian besar ya, utang-utangnya adalah utang kepemilikan rumah, kemudian kendaraan, modal usaha, dan saya tambahin satu nih. Kalau tadinya saya hanya menyimpulkan ada 3 prinsip ini, sekarang ada 4 ya. Yaitu kebutuhan mendadak, karena banyak teman-teman yang kemudian, Mas kalau kebutuhan mendadak gimana? Ya kebutuhan mendadak itu yang dalam jumlah yang besar, misalnya anak sekolah kan sebetulnya nggak mendadak juga ya, tapi oke lah saya masukin ke kebutuhan mendadak lah ya. Anak sekolah atau misalnya untuk pernikahan anaknya, atau untuk kuliah anaknya, atau untuk sakit misalnya ya. Biasanya itu memicu orang untuk berhutang karena jumlahnya besar dan di luar batas kemampuannya sehingga akhirnya berhutang. Nah, ini adalah 4 hal, ya, adalah 4 hal yang memicu seseorang itu tidak bisa lepas dari hutang. Nah, yang paling besar adalah kepemilikan rumah, ya, atau KPR, kredit pemilikan rumah. Ya, ini merupakan masalah yang tidak dianggap masalah oleh sebagian besar orang. Ya, normal lah, kita mau punya rumah ya kita harusnya KPR itu meringankan dan lain sebagainya. No, menurut saya tidak. KPR itu tidak meringankan sama sekali. Justru KPR itu menggerogoti ya tanpa Anda sadari. Ya. KPR asli itu menggerogoti tanpa Anda sadari. Kenapa begitu? Karena KPR ya Bapak Ibu itu 15 tahun dan Anda itu mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk bunga. Anda bayangkan, Anda bayar rumah misalnya 300 juta, maka bunga yang Anda keluarkan pun ya segitu. Sekitar 300-400 juta bunga yang Anda bayarkan. Padahal sudah jelas 300 juta aja saya nggak punya uang gitu loh. Kok harus bayar 300 juta plus 300 juta dalam bentuk kredit. Artinya apa? Selama 15 tahun Anda tidak memiliki kelonggaran finansial nantinya.
Ya, kalau Anda tidak meningkatkan penghasilan, makanya terus ngoyo terus gitu. Kalau sudah KPR biasanya ya mobil juga kredit. Ya, biasanya kalau KPR mobil juga kredit, motor juga kredit, mau usaha juga modalnya kredit, ya. Dan kebiasaan jadinya. Nanti anaknya mau nikah, angsur apa? Di top up lagi pinjamannya, mau memperbesar cabang, top up lagi pinjamannya, mau nambah stok, top up lagi pinjamannya. Maka jadi kebiasaan. Nah, inilah yang terjadi. Oke. Sebetulnya kalau kita simpulkan Bapak Ibu ya, ini sudah saya tulis di dalam e-book 30 hari bebas hutang ya. Kalau saya simpulkan bahwa penyebab hutang itu ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah gengsi, yang kedua adalah spekulasi. Gengsi, gengsi itu kita gini loh, gengsi itu banyak di banyak hal ya dan skalanya juga beda-beda. Dari masyarakat bawah sampai masyarakat atas, berpenghasilan kecil maupun berpenghasilan besar, semua punya gengsi. Gengsi adalah sifat alami, natural. Manusia semuanya punya gengsi, punya ego juga, ingin dibilang unggul, ingin dibilang baik, bagus. Ya, setiap orang punya keinginan tersebut. Yang jadi problem pada saat gengsi sudah tidak terkendali lagi. Misalnya, contoh gengsi yang paling simpel adalah kalau teman kantor Anda beli motor baru, terus Anda ikut-ikutan beli motor baru, itu gengsi. Kalau teman Anda renovasi rumah, terus Anda ikut renovasi rumah, itu gengsi. Ya. Kalau Anda upgrade mobil Anda, ya, teman Anda upgrade mobil, Anda ikut-ikutan, itu namanya gengsi. Ikut-ikutan sama dengan gengsi. Kenapa? Anda ingin setara dengan orang lain di saat Anda juga tidak mampu sebetulnya. Itu namanya gengsi. Nah, kemudian spekulasi. Spekulasi ini artinya tidak menghitung detail ya keputusan Anda. Jadi setiap mengambil keputusan sebaiknya dihitung detail. Hitung-hitungannya harus tepat. Ya, nggak boleh asal ngawang aja atau misalnya tanya dukun atau tanya yang nggak paham gitu. Itu namanya spekulasi ya. Anda harus hitung sendiri detail keputusan Anda ini benar apa salah. Ya, jelas sampai sini ya. Kemudian, bagaimana cara mengatasi dua hal ini? Ya, saya punya keyakinan gini. Kalau orang sudah bisa mengatasi gengsi dan spekulasinya, maka dia sudah bisa bebas hutang. Itu cuma masalah waktu, proses saja. Tapi ini harus yakin dulu. Gengsi harus dihilangkan. Betul-betul. Harus dihilangkan. Nggak bisa gengsi itu dipelihara. Kalau gengsi sudah dihilangkan, ya artinya ya, ini, yang bawah ini Anda baca baik-baik. Hanya membeli atau mengeluarkan uang sejumlah yang Anda miliki. Artinya kalau Anda nggak punya uang, jangan beli handphone yang di atas batas kemampuan Anda membeli, gitu loh. Jadi jangan di luar batas. Ya tetaplah pada batas kemampuan finansial Anda. Kalau anak Anda harus putra-putrinya harus sekolah di sekolah yang mampu Anda bayar, kenapa kok Anda harus memilih sekolahan yang lebih mahal daripada kemampuan finansial Anda? Gitu. Jadi Anda bisa memilih, jangan di luar batas. Anda punya batasan kemampuan finansial Anda. Anda punya gaji tiap bulan, Anda punya penghasilan rutin, ya. Anda punya juga misalnya keuntungan usaha yang Anda bisa rata-rata per bulannya berapa. Itulah batas kemampuan Anda. Jangan melebihi batas, ya. Dan pastikan berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan apa kata orang. Jadi saya ulang sekali lagi, ini kalimat ini harus tanamkan baik-baik di dalam pikiran kita. Hanya membeli, mengeluarkan uang sejumlah yang Anda miliki. Dan jangan di luar batas. Dan pastikan berdasarkan fungsi, bukan apa kata orang. Ini dihafalkan kalimat ini. Karena ini penting sekali. Kalau ini sudah dihafalkan, hanya membeli, mengeluarkan uang sejumlah yang Anda miliki. Jangan di luar batas dan pastikan berdasarkan fungsi, bukan apa kata orang nanti. Ini merupakan satu afirmasi yang cukup kuat untuk menanggalkan gengsi dan spekulasi. Kalau Anda sudah punya prinsip ini di dalam hidup Anda, maka Anda tidak lagi ya khawatir dengan apa kata orang. Anda nggak lagi khawatir nanti bagaimana gitu ya. Oke, ini dua penyebab utang. Jadi kalau mengatasi utang itu dari sini Bapak Ibu, bukan dari menambah penghasilan. Karena kalau Anda masih memelihara gengsi dan spekulasi, penghasilan berapapun lewat. Ya. Habis ya, nggak karu-karuan jadinya. Oke. Nah, sekarang saya pecah satu-satu ya. Tadi kan
memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki modal usaha, ya, dan bagaimana solusi kebutuhan mendesak, ya. Kalau Anda punya 4 ini, ada solusinya, maka gaya hidup Anda sudah bebas hutang. Anda sudah memiliki gaya hidup bebas hutang. Nah, sekarang gimana sih caranya kita solusi memiliki rumah tanpa riba? Saudara sekalian, saya tinggal di rumah yang tanahnya 100 meter, saya bangun 2 lantai dan kemudian ada kolam renang di situ, ada apa namanya garasi, ada di atas itu ruang kerja. Ini saya shoot di ruang kerja saya. Ini adalah gambaran ya, kenapa saya betul-betul membangun ya rumah ini dari awal, dan saya bangun tidak sampai setahun kok ya. Oke lah, orang bilang gini, saya kan butuh modal mas, untuk bangun kan kita juga butuh uang besar gitu ya. Oke, satu-satu nih ya. Sekarang yang pertama, prinsipnya adalah hindari hutang kredit. Jadi tanamkan betul-betul dalam pikiran kita, apapun yang terjadi rumah jangan kredit gitu. Meskipun ada orang menyediakan kredit syariah atau misalnya apa ya, silakan. Tapi kalau Anda ngikuti gaya hidup bebas hutang, jangan berhutang. Kalau di luar batas kemampuan, Anda jangan beli. Ya, tunggu sampai Anda mampu gitu ya. Nah, jadi meskipun kredit syariah, Anda tetap saja membeli di luar batas kemampuan Anda. Itu yang memacu orang berhutang gitu. Ya, nanti kalau pertama nggak ada ribanya. Nanti kalau ada masalah dengan hutang Anda akan kehilangan akal ya. Maksudnya kita nggak bisa mikir panjang lagi, ada tawaran yang pakai riba disaut juga. Tetap aja, jadi hutang itu hati-hati. Hutang itu akan memicu orang untuk yang tadinya nggak riba jadi riba juga akhirnya gitu. Karena banyak sekali kejadian seperti ini. Nah, sekarang caranya adalah beli tanah ya, caranya yang kedua ini. Beli tanah dan bangun secara bertahap. Jadi sementara sewa dulu, Bapak Ibu, 2012 lalu November saya memutuskan untuk tidak untuk tidak menggunakan riba. Dan di saat itu pula, Bapak Ibu ya, di saat itu pula saya menolak berbagai macam fasilitas kredit gitu. Ada sih di pikiran saya, waktu itu saya bangkrut. Usaha saya tidak karu-karuan, habis pekerjaan saya nggak punya. Yang ada cuman tenaga aja ini gitu, sama pikiran, sama waktu saya gitu. Saya berpikir gimana nanti saya punya mobil lagi, gimana saya punya rumah, gimana saya nyekolahkan anak-anak saya. Ada pikiran itu, wajar lah kalau Anda berpikir seperti itu hari ini. Tapi yang terjadi Bapak Ibu ya, yang terjadi adalah akhirnya saya tetap sewa rumah dan saya belum punya rumah, dan kemudian saya mulai usaha. Ketika saya usaha, ingat Bapak Ibu, yang namanya usaha, kalau kita nggak punya jatuh tempo, nggak punya angsuran, Anda nggak bayar bunga, maka hasil yang Anda terima itu utuh. Kalau hasil yang Anda terima utuh, Anda bisa putar lagi di dalam usaha Anda. Ketika Anda putar lagi, Anda jual lagi barang Anda, terus kemudian terus gitu, berputar lagi, ya. Akhirnya usahanya semakin mapan, semakin sering bertransaksi, maka semakin banyak uang yang didapatkan. Semakin banyak uang didapatkan, maka semakin longgarlah finansial. Dan semakin besar lagi kekuatan modalnya. Yang terjadi apa? 2013 saya tidak membeli rumah, meskipun saya waktu itu modal kecil jadi uang 1,4 miliar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan saya nggak beli rumah, saya masih kontrak di rumah yang kecil. Anda bayangkan, saya masih kontrak di rumah yang kecil, saya tidak beli mobil, ya masih lanjutin kontraknya masih jalan gitu. Meskipun saya dapat uang besar, saya tidak buru-buru membeli rumah, Bapak Ibu. Anda bayangkan, saya jadi masih kontrak gitu. Dan kemudian saya besarkan terus usaha saya membeli lahan untuk produksi produk saya gitu. Saya beli lahan gitu, 400 meter di sebuah kota. Kemudian saya ada bangunannya di situ, dan ya saya pakai aktivitas bisnis gitu loh. Dan saya masih kontrak gitu. Saya masih kontrak, masih melanjutkan sewa. Dan ketika sewanya habis, saya perlu ruang lebih besar karena waktu itu saya sewa rumah, terus saya sewa kantor juga ya. Karena karyawan saya waktu itu ada lumayan ya, dan kalau ditaruh di rumah nggak mungkin gitu, rumahnya kecil kan. Akhirnya kalau di pabrik juga nggak mungkin gitu.
ada beda sendiri, yang produksi sendiri. Terus kemudian untuk kantor, untuk penjualan, saya sewa waktu itu di sebuah ruko 2 lantai. Ketika rukonya habis, sewa rukonya habis, sewa rumahnya juga habis, akhirnya saya sewa satu rumah yang lebih besar, jadi 2 lantai, saya gabung. Ya, saya berpikir kalau saya bisa kerjanya di rumah, nggak perlu jalan jauh, kenapa enggak? Gitu. Akhirnya kantor saya, rumah saya jadikan satu. Itu tahun 2015. Ya. Dan saya belum beli rumah, saya sewa rumah yang lebih besar. Karena pikiran saya, kalau dulu saya sewa rumah juga, sewa ruko kan lebih mahal daripada sewa rumah. Akhirnya saya sewa rumah yang agak besar, ya, yang lebih murah daripada sewa ruko gitu loh. Saya tetap efisiensi, meskipun saya bisa membeli, Bapak Ibu. Ya, efisien dulu. Ya. Kemudian saya putar uang saya di usaha saya. Nah, baru itu 2015, 2015, 2016 pertengahan barulah saya bangun ini rumah gitu. Ya, bawahnya rumah, atasnya kantor gitu. Kalau sekarang saya sudah nggak sewa. Jadi ini cerita saya ya. Jadi itu tadi. Sementara sewa dulu lah sebelum Anda punya rumah. Sewa itu nggak dosa kok. Sewa itu tidak menjijikkan juga gitu. Ya, dan ya memang sih ya, memang ada cerita unik ini. Waktu saya sewa rumah, saya punya tetangga ya. Saya punya tetangga di lingkungan perumahan tersebut yang kan Anda tahu ya, kalau kita jadi kontraktor, jadi orang yang masih sewa rumah, dianggap belum punya rumah, kita itu sering dinyinyirin orang gitu ya, sering dianggap apa ya, seperti itulah gitu ya. Ada salah seorang suami istri ya, masih muda juga, beliau kerja di bank gitu, itu ini banget gitu ya, jadi ngoceh terus gitu ya, yang macam-macam lah kalau nyindir. Ada yang kasihan ya, apa, kalau bersih-bersih rumah, rumahnya orang lain gitu ya. Jadi kasihan yang pada kontrak gitu ya. Nyapu-nyapu, nyapuin rumahnya orang gitu. Iya sih, dia sudah punya rumah, saya belum. Gitu. Tapi jangan salah, saya punya pabrik loh gitu. Tapi masa saya harus ngomong, ya kan kayak anak kecil ya. Masa saya harus ngomong, ya, kamu kan rumahnya kredit, saya nggak kredit gitu. Masa harus gitu? Kan nggak perlu juga gitu loh. Maksudnya pada saat Anda kontrak rumah, Anda bersiap-siap secara mental, Anda harus ikhlas gitu ya, harus ikhlas pada saat orang memandang Anda sebelah mata. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, lebih baik kita dipandang sebelah mata, ya, lebih baik dipandang sebelah mata. Berarti kan dia perhatian sama kita, ya mau niat toh mandang sebelah mata gini kan. Oke, sekarang gimana caranya kita bikin rumah yang tanpa riba? Saya sudah punya DVD rumah lunas ya, sudah panjang lebar saya jelaskan di situ, tapi saya kasih tahu clue-nya ya. Solusinya gimana sih saudara memiliki rumah tanpa riba seperti yang sudah saya sampaikan di DVD rumah lunas, yaitu 3 tahap ya. Intisarinya adalah 3 tahap. Yang pertama, tentunya sudah punya tanahnya dulu ya. Nanti di DVD tersebut Anda bisa belajar bagaimana kita cari tanah yang sesuai budget Anda dan bagaimana cara pembayarannya yang fleksibel untuk Anda, bagaimana memilih lokasi yang bagus tapi murah gitu ya, bagaimana memilih penjual yang bisa dinego ya, seperti itu. Bagaimana memperbesar kemampuan finansial Anda supaya bisa beli tanah, itu sudah lengkap ada di DVD tersebut. Tapi intisarinya adalah bangun rumah itu kayak orang-orang tua zaman dulu itu satu ya, bisa dibagi 3 kok gitu ya. Anda tuh nggak harus bangun rumah itu misalnya ini kebutuhan 100 juta terus Anda harus siapkan duit 100 juta, enggak. Anda bisa bagi beberapa tahap. Misalnya Anda nabung dulu, dapatlah misalnya 15 juta, bikin dulu pondasi gitu. Nanti nabung lagi, dapatlah misalnya berapa? 40 juta, 50 juta. Ya. Anda bikin temboknya sampai ke atap. Ya. Kemudian sama instalasi semua dipasang. Nanti nabung lagi, baru finishing. Ya, finishing pun bisa sambil ditempati. Finishing dulu yang dalam, Anda tempati dulu, Anda perlu kontrak. Kemudian baru nanti finishing luarnya bertahap.
nggak masalah gitu. Jadi selama Anda tidak memelihara gengsi, ya, dan Anda menghitung ya secara detail, Anda bisa punya rumah gitu. Oke, jadi kita harus atasi dulu ya mindset yang keliru tentang rumah. Gini loh, kalau nggak kredit nanti keburu naik harganya. Kebalik Bapak Ibu, kalau Anda kredit, pikiran Anda, waktu Anda, itu Anda sudah forsir 15 tahun untuk melunasi kredit Anda. Jadi Anda nggak lagi punya waktu untuk memikirkan bisnis apa lagi nanti, memperbesar finansial Anda, memperbesar aset-aset Anda nggak punya waktu lagi mikirin itu. Pikiran Anda sudah terbelenggu sama jatuh tempo, jatuh tempo, jatuh tempo, dan jatuh tempo. Jadi mindset yang keliru tentang tentang rumah, ya, yaitu kalau nggak kredit keburu naik harganya. Itu keliru sekali, ya. Kemudian penghasilan kecil, mana mungkin kalau tidak kredit? Justru penghasilan Anda kecil, misalnya 3 juta, itu tandanya Anda belum waktunya punya rumah gitu loh. Anda harus memapankan dulu finansial Anda, memantapkan penghasilan Anda, menstabilkan penghasilan Anda, menaikkan secara bertahap. Baru Anda memiliki rumah. Nanti ada saatnya gitu loh. Ya, Mas, penghasilan saya 3 juta. Kalau nggak KPR gimana bisa? Nah, kalau KPR itulah Anda mau KPR di mana gitu. Penghasilannya 3 juta. Gitu. Bisanya KPR subsidi itu juga jauh toh, bener nggak? KPR subsidi kan jauh juga. Ada kemarin yang sempat ini di grup WhatsApp saya, ya. Mas Arli, gimana nih suami saya di PHK? Saya kredit rumah, ya. Terus saya juga masih harus kontrak 800.000 sebulan. Ini gimana sih kredit rumah tapi kontrak juga gitu? Kan nggak jelas jadinya gitu. Kenapa kok begitu? Karena KPR syariahnya itu jauh dari kantor, jauh dari tempat dia bekerja. Ya. Nggak ada KPR syariah itu yang dekat sama tempat kerja Anda tuh nggak ada. Di mana-mana KPR syariah tuh lokasinya pasti jauh. Ya. Sorry, bukan KPR syariah, sorry. KPR subsidi, mohon maaf. Ya, saya salah ngomong, saya ralat ya. KPR subsidi. Ya. Ini KPR subsidi. Ya, bisa cicilannya 1 juta, cuma 800.000. KPR subsidi, bukan KPR syariah, sorry. Ya. KPR syariah nggak boleh. Gitu. Jadi ya Bapak Ibu ya, saya ingatkan sekali lagi, penghasilan kecil itu sebetulnya Anda belum saatnya punya rumah, Anda belum waktunya punya rumah. Ya, ikhtiar dulu, sabar dulu ya. Belajar dulu bagaimana menaikkan penghasilan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa penghasilan Anda itu nggak akan naik. Ya. Kalau Anda berpikir penghasilan kecil, mana mungkin kalau tidak kredit, artinya Anda berpikir bahwa selamanya penghasilan Anda kecil terus. Ya kan? Itu sudah pesimis dulu. Ya, kita harus optimis dong, harus banyak belajar gitu. Ya, terus mindset yang keliru tentang rumah. Rumah adalah aset. Ya, tidak saya tulis di sini. Rumah itu bukan aset Bapak Ibu. Sekali lagi, rumah bukan aset. Rumah, ya rumah, kebutuhan. Seperti kita makan, konsumsi. Gitu. Rumah itu kita keluar uang, terus rumahnya dijadikan tempat tinggal. Selesai. Tidak bisa dijadikan uang. Ada orang berpikir, oh tidak apa-apa lah saya kredit rumah. Nanti kan setelah 10 tahun harganya naik. Ya naik, tapi kan nggak bisa dijual. Gitu loh. Artinya Anda tuh buang bunga untuk tinggal. Gitu. Nggak ada bedanya sama kontrak. Ya, sama aja. Nah, jadi rumah bukan aset, kecuali Anda beli rumah, ya terus kemudian Anda kontrakkan. Nah, itu baru mendapatkan penghasilan. Tetapi apakah rumah kontrakan yang dibeli dengan cara KPR adalah aset yang bagus? Tidak, karena tidak ada rumah kontrakan di Indonesia yang pendapatan sewanya itu bisa untuk nyicil. Nggak ada. Gitu. Mesti harus tombok. Gitu loh. Ya. Jadi itu bukan aset yang bagus. Nanti Anda belajar di DVD Rumah Lunas kalau mau tahu aset yang bagus seperti apa. Oke, sekarang solusi membeli kendaraan tanpa riba. Bapak Ibu, berapa penghasilan Anda? Anda pengen punya kendaraan itu apa tujuannya? Sekarang harus kita flashback lagi ya. Tujuannya apa kita punya kendaraan? Sekali lagi, saya tidak membeli mobil meskipun saya punya pabrik waktu itu. Sekarang mobil saya ada beberapa, tapi dulu saya tidak membeli mobil. Kenapa?
Karena saya merasa belum butuh gitu, dan masih banyak kebutuhan di usaha saya yang harus saya prioritaskan daripada sebuah mobil pribadi saya gitu. Saya mau beli mobil dulu tunai untuk sales saya. Ya, malah saya naik motor, sales saya naik mobil gitu. Karena yang butuh bawa barang dia, bukan saya. Gitu. Kalau saya kan paling kemana gitu ya. Saya masih kontrak rumah dan saya masih naik motor. Anda bayangkan aja gitu. Saya masih ke kantor, saya naik motor. Nah, itu saya lakukan, tapi sales saya pakai mobil karena dia yang butuh gitu loh. Kalau saya naik mobil itu saya harus bawa barang dong gitu. Ya jadi kita logis saja ya, logis saja. Bukan bosnya pakai mobil gitu, salesnya naik motor, bawa barang, wirawiri nggak efisien gitu. Ya sudah, dibelikan mobil tunai, terus kemudian buat salesnya. Kadang-kadang pas kantornya libur ya, mobil saya bawa gitu. Tapi saya sering sewanya juga kok gitu. Dulu saya sering sewa mobil kalau pas saya memang ada perlu untuk keluar kota. Eh, Kalau nggak perlu-perlu banget ya saya nggak pakai mobil gitu. Kalau harus pergi sama keluarga waktu itu pakai taksi gitu. Jadi saya bikin gampang gitu loh hidup, nggak perlu kita bikin pusing gitu ya. Nah, ya baru ini aja ada beberapa mobil gitu ya. Nah, jadi pilih yang sesuai fungsinya, bukan gengsinya. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara motor, Bapak Ibu, saya akan sampaikan pada Anda ya. Misalnya. Eh, Kalau mau beli motor, Bapak Ibu, Anda mau pakai apa motornya? Ya, Anda pakai apa motornya? Anda nggak bisa spekulasi ya. Maksudnya eh, kita nggak boleh spekulasi. Ya, kita nggak boleh terlalu spekulasi bahwa motor itu harus baru, harus sama seperti temennya, harus satu satu apa namanya eh, satu kelas ya dengan temennya. Enggak harus seperti itu Bapak Ibu. Eh, ini Anda bisa cari motor di OLX kok gitu ya. Motor bekas misalnya Anda pilih ya. Seperti ini Anda pilih. Eh, Harga ini ya, maksimal 5 juta. Oh ini Anda akan dapat banyak sekali. Ini ada Alfa 94 ngacir komplit, ya surat-suratnya komplit. Harga berapa? 850.000. Serius ini Semarang Kota. Ya, ini ada nih. Ada yang 4 juta juga Mio tahun 2008, Vega harganya 5 juta. Apalagi nih Jupiter 3.700.000. Saudara, Anda tidak perlu kalau memang penghasilan kecil, ya, Anda cuma perlu ke kantor kan, gitu. Kan cuma perlu ke kantor, ya sudah, lakukan apa yang Anda bisa, gitu loh. Ya, artinya kalau mau kendaraan, Anda eh, tidak perlu kendaraan yang yang untuk gengsi Anda gitu loh. Kalau Anda juga nggak mampu gitu. Kecuali memang Anda mampu, Anda punya uang banyak lebih dari itu, Anda mau ngikutin gengsi Anda ya silahkan aja, orang mampu beli gitu loh. Tapi kalau nggak mampu beli, untuk apa kita mempertahankan gengsi kita? Ya, pilih fungsinya, ya, sesuaikan budget Anda. Kemudian solusi modal usaha tanpa riba. Saudara sekalian, nanti mungkin saya akan lanjutkan ya tentang hal ini. Solusi modal usaha tanpa riba. Tapi intinya saya berbisnis itu dengan modal dari konsumen. Jadi ginilah ilustrasinya. Kalau Anda mau misalnya kuliner ya, Anda mau berbisnis kuliner. Contoh misalnya Anda pengen bisnis kuliner. Eh, Anda bisa memilih ya kuliner yang seperti apa. Anda bisa bisa buka rumah makan yang mana Anda harus sewa dulu dan kemudian Anda isi peralatan, kemudian eh, Anda masak di situ dan Anda jualan. Tetapi resikonya adalah Anda modal duluan dan belum tentu laku gitu. Nah, yang seperti ini biasanya Anda berpikir modalnya dari mana kalau nggak pinjam bank. Kalau saya lebih baik saya menyarankan Anda tidak melakukan hal itu. Saran saya adalah
Kalau bisa masak, ya sudah, coba catering aja, gitu. Bikin brosur, sebar ke kantor-kantor misalnya, ya. Mingguan, harian, bulanan, terserah Anda bagaimana. Kemudian modalnya juga dari mereka. Siapa yang bayar, ya baru Anda masakin untuk dia. Gitu loh. Jadi pastikan gimana ya? Berbisnis itu modalnya dari konsumen. Ada banyak cara untuk hal ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya tentang hal ini. Nah, gini saudara, jadi eh, kesimpulan saya pada video pertama ini yaitu bagaimana Anda bisa mapan finansial tanpa riba, ya. Caranya adalah Anda dengan cara hidup sehemat mungkin. Kemudian mengelola uang sedetail mungkin. Ini intisari pada pembicaraan saya, ya. Dan tidak malu berjualan asal halal. Saya lihat banyak sekali teman-teman misalnya di kantor dia kerja, dia malu jualan. Saudara, jangan malulah jualan. Karena jualan itu adalah gerbangnya untuk menjadi entrepreneur. Jadi Anda jualan, ya jangan malu. Jualan itu baik. Ya, jualan itu baik selama niat Anda baik loh ya. Anda jualan barang yang baik dengan cara yang baik, ya jualan itu menyenangkan, it's fun. Kemudian perbanyak silaturahmi secara aktif. Ya, Anda bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang positif sehingga membantu Anda untuk memperbesar relasi Anda. Jangan terkungkung di sebuah kondisi itu terus. Jadi Anda tidak bisa berkembang, kenalan Anda juga itu aja, teman SMP, SMA, kuliah ya sudah sebatas itu sama teman kantor, udah itu aja. Anda nggak punya relasi lebih luas lagi, nggak punya wawasan baru lagi. Jangan seperti itu. Anda harus terbuka, harus lebih terbuka lagi. Ya, kenapa? Bersilaturahmi secara aktif itu akan membuat banyak sekali peluang baru untuk Anda. Ya, akan banyak koneksi gitu loh, ya. Nah, belajar bisnis sesuai perkembangan zaman. Pelajari sosial media, jangan cuma selfie-selfie aja. Makan foto, ini foto, ini foto. Jangan jadi konsumen terus. Ya, pelajari. Daripada ada foto-foto seperti itu, pikirkan sesuatu. Apa yang bisa saya bagikan supaya bermanfaat untuk orang sehingga saya memiliki banyak database gitu misalnya ya. Belajarlah bisnis sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian investasikan sisa penghasilan Anda. Jadi kalau Anda sudah mulai surplus, maka Anda harus berinvestasi. Caranya gimana? Sebelum Anda punya ide yang bagus, ya, Anda cukup belikan emas batangan Anda simpan. Pada saat jumlahnya sudah cukup untuk membeli sebidang tanah, Anda beli sebidang tanah. Cuman itu caranya. Itu orang tua zaman dulu kan sudah seperti itu. Kenapa kita nggak lakukan? Ya, karena saya pun melakukan hal itu. Ya, nah, itu akan mengamankan penghasilan Anda. Mas, saya tidak punya passive income. Is okay, tidak ada masalah. Yang paling penting aktif income Anda bagus dan Anda bisa mengelolanya. Kemudian Anda berinvestasi ke properti. Anda akan memiliki passive income nantinya. Jadi cukup sederhana. Jadi ini adalah cara mapan finansial kita pada video yang pertama ini. Nanti kita akan lanjut di video yang berikutnya. Dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Apabila Anda masih belum jelas, Anda silakan ulang lagi video ini dan pastikan Anda betul-betul memahami prinsip dasar ini supaya bisa lebih mudah lagi menerapkan gaya hidup bebas hutang, bebas riba. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.